Oke guys, assalamualaikum. Jadi di kanan kiri gua ini sudah ada tenda one person dari Nature Hike dan juga Eiger. Di video ini gua akan membandingkan kekurangan kelebihan dari tenda ini masing-masing. Jadi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gua minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, thank you guys. Oke guys, jadi kalau untuk di masalah dimensinya ini bedanya di panjangnya ya. Ini jelas lebih panjang nih kelihatannya di sini. Kalau kita ukur ini 50 cm, kalau ini 40 cm lah, sekitar 40 cm. Kalau tebalnya ini ada di 10 cm ini 12. Jadi memang dia lebih panjang tapi lebih pendek gitu, kayak lemper ya. Maksudnya gimana sih, lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang tapi lebih tipis gitu. Nah ini kalau ini lebih pendek tapi lebih tebal. Nah kayak gitu guys. Oke, lalu untuk beratnya, gue akan mengukur seperti biasa menggunakan timbangan gantung seperti ini ya. Kita nyalakan. Oke, timbang yang Nature Hike-nya dulu. Nature Hike-nya itu ada di 1665 ya, kelihatan kan? 1665. Lalu untuk yang berganoa, gua reset dulu. Oke, ini kosong, sudah 0 semua. Kita timbang, ada di hampir 2 kilo ya guys, hampir 2 kilo. Nah ini dia untuk perbedaan ketika sudah dibuka nih. Kalau ini tampilannya seperti ini, dia menggunakan pengikat tali biasa seperti ini. Lalu kalau yang Nature Hike ini dia menggunakan belt seperti ini nih guys. Jadi ada ini di klipnya gitu, terus bisa dikencengin. Kalau ini pakai nah gitu, tali biasa. Oke, lanjut kita buka aja ya. Nah oke guys, jadi kalau untuk perbedaan selanjutnya ya, ada perbedaan antara konstruksi tendanya dan juga bahan-bahan dari tendanya ini sendiri. Kalau ini menggunakan bawahnya menggunakan terpal ya gitu, jadi dia tidak menggunakan footprint lagi. Kalau ini masih pakai footprint, jadi bahan bawahnya seperti ini. Nah seperti itu. Kalau ini bawahnya sudah terpal. Lalu kemudian juga ini ada sama-sama ada outernya ya, ini outernya juga. Nah ini bagian outer ya, ini bagian outer. Lalu juga kemudian ada pasaknya juga nih, dapat pasak ya, di sini juga dapat pasak. Nah yang membedakan itu dia lebih full mesh ya, nanti kita akan lihat pada saat jadi tendanya. Kalau ini cuma half mesh nih, ini half mesh. Dan lalu perbedaan yang paling utama dari tenda ini itu adalah di konstruksinya ya. Kalau kita bisa lihat di sini konstruksinya menggunakan konstruksi seperti ini tiangnya. Nah kalau ini dia menggunakan 2 tiang panjang yang disilangkan ya, jadi nanti konstruksi tenda seperti ini disilang gitu. Nanti kita akan tahu bedanya, bentuk tenda seperti apa, luasnya kayak gimana, bedanya seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa perbedaan ya. Nanti kalau misalnya kita lihat sih, kita secara kasat mata ini untuk dimensi dari lebar bawahnya ini sama aja nih. Nanti tapi kita langsung praktekin aja deh biar ketahuan. Oke, let's go, kita lanjut. Nah ini bisa terlihat ya guys ya. Jadi untuk bagian headroomnya atau bagian atasnya itu, kalau dari konstruksi yang seperti ini udah jelas. Konstruksi yang seperti ini dia untuk headroom yang lebih luas ya. Jadi untuk atas itu lebih luas.
gitu, dan bentuknya juga lebih bagus kalau gue lihat sih. Nah kalau yang ini dia headroomnya seperti ini, dia tipis banget tuh kayak gitu. Tapi ya memang untuk namanya tenda untuk tidur ya, jadi untuk bawahnya sih sama-sama aja gitu. Cuman kan kalau misalkan kita mau berkegiatan pada saat lagi hujan gitu ya, itu lebih enak di tenda yang seperti ini konstruksinya. Itu misalkan kita mau masak-masak lah segala macam kan, kalau misalnya hujan tuh kan kita kan ngapa-ngapainnya di dalam tenda ya. Itu jadi kayaknya lebih enak seperti ini. Dan juga ini bahannya, yang ini full mesh dan yang ini half mesh. Ini jelas lebih dingin ya. Kalau di gunung pasti ini lebih dingin daripada yang ini gitu. Bisa dilihat sendiri ya, ini meshnya cuma setengah. Half mesh, ini full mesh gitu. Oke, kita lanjut ke dalam kali ya untuk lihat dalamnya. Nah oke, kita bahas dulu yang Eiger dulu ya guys, yang berganoa ini. Jadi bisa dilihat ya, ini emang lebih proper sih dalamnya nih kayak gini emang. Karena mungkin gue terbiasa dengan tenda seperti ini ya. Jadi memang gue kayaknya ini lebih enak. Kita masuk aja nih. Nah oke. Nah ini bisa dilihat ya, ininya luas nih bagian kepalanya gitu. Jadi enak. Kalau ini bahannya full mesh, ini lebih lega lagi nih kesannya nanti gitu. Sekarang gue coba tiduran. Seperti ini kira-kira, nggak kelihatan ya, nanti gue bawa ke dalam deh kameranya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam, gue bawa ke kameranya. Nah oke, kita coba masuk ke dalam menggunakan kamera ya. Nah kira-kira situasinya seperti ini guys. Kalau gua, oh ya by the way, ini ada tempat buat naruh barang-barang. Cuman ada satu, di sini nggak ada. Oke, coba sekarang kita tiduran menggunakan kamera. Nah kira-kira seperti ini. Untuk bahunya sih jelas lebar sekali ya gitu. Untuk satu orang ini enak sih, untuk satu orang enak. Nah sekarang ini kita bahas yang Nature Hike Spider ini. Nah, bisa dilihat ini. Nah itu dia, seperti yang tadi gua sudah bahas ya, memang atasnya ini nggak benar-benar sempit banget untuk headroomnya. Oke, kita langsung masuk aja. Nah jadi kira-kira kalau suara motor berisik. Nah jadi kira-kira kalau kita lagi duduk dalam tenda untuk mau berkegiatan itu tuh seperti ini guys. Jadi sempit headroomnya, mepet gitu. Ini pala gua aja udah nempel yang belakangnya tuh. Nah cuman ini karena dia full mesh jadi kesannya sih kita nggak terlalu sempit gitu ya. Cuman kalau actualnya aslinya itu ini sempit. Nah sekarang gua tiduran. Nah seperti ini gitu ya. Jadi gua ini badannya 170 tingginya, itu masih, tenda ini masih bisa mengakomodir tinggi gue lah, jadi pas banget. Kalau untuk orang yang 180 ke atas itu memang sudah agak sulit nih gitu ya. Oke, nanti gue bawa kamera juga ke dalam supaya lihat dari dalam seperti apa. Oke, kita bawa masuk nih ke dalam. Oke, ini sudah di dalam kondisinya, dan juga dia di sini nggak ada tempat penyimpanan, hanya satu ada di sebelah sini. Tuh. Oke, jadi seperti ini. Ini gue coba tiduran, ini gue mentokin, terus kita tiduran. Nah, jadi jaringnya tuh udah sampai atas sini aja nih, udah deket gitu. Kalau yang tadi kan masih agak jauh ya, dia situ udah deket banget. Nah, kalau untuk lebar bahunya itu ya inilah sama, mirip-mirip sama yang tadi. Soalnya memang kalau untuk orang Asia tenda ini cocok banget itu guys, untuk tenda one person ya.
seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke guys, jadi ini sudah terpasang bagian outernya. Nanti gue akan bahas lebih detail lagi mengenai perbedaan dari outer-outernya ya. Oke, let's go, kita lanjut. Oke guys, jadi untuk pemasangan outer ke ininya, penggabungan outer dan innernya itu sama-sama menggunakan klip ya. Nih, ini klipnya seperti ini, jadi tinggal dicolokin aja, disambung. Ini juga sama. Nah, yang Eiger sama juga seperti ini dengan Nature Hike. Cuman ada perbedaan bahan aja nih guys. Kalau yang Nature Hike ini terasa bahannya lebih premium ya dibandingkan dengan yang Eiger nih. Kalau Eiger tuh bahannya biasa banget dan klipnya ini agak apa ya? Mungkin nggak akan se-durable yang ini. Kalau dilihat ini build quality-nya ini lebih kokoh gitu. Walaupun sama-sama klip, tapi kayaknya ini lebih kokoh. Nah, seperti itu guys. Oke, lalu untuk perbedaan yang berikutnya itu ada di bagian ventilasinya ya. Kalau ini ventilasinya di atas seperti ini ya. Dan yang paling penting itu ada dua, sisi kanan kiri. Kalau yang ini cuma satu di bagian sebelah sininya aja. Dan kemudian juga ini bahannya ini dari besi ya. Jadi bisa dicopot juga, ada velcro-nya. Nah, bisa ditutup. Nah, kalau yang kelebihan dari besi ini, dia kalau kayak diketekan gitu ya, misalnya kena tiup angin, itu dia nggak akan melewat tuh. Nah, beda halnya dengan yang ini guys. Kalau yang ini dia menggunakan bahan styrofoam tuh, jadi bisa melewat ya. Dia walaupun satu tapi besar sih gitu. Ini besar, dia lebih luas ventilasinya, tapi itu kecil tapi ada dua. Nah, kita lihat sebelah sininya ya. Nah, nggak ada kan, ini nggak ada, ini ada nih. Nah tuh, jadi dia seimbang ventilasinya kanan dan kiri. Lalu kemudian untuk guideline hooknya ya seperti ini untuk nahan badai. Ini di setiap sisinya ada 4 nih, berarti kanan kiri depan belakang itu ada 4. Sana juga ada. Nah ini juga nih, sebelah sini ada, sebelah sini juga ada. Kalau yang Nature Hike ini, dia cuma ada di bagian atasnya doang nih, kanan kiri doang. Cuma 2. Ini 1. Dan ini 1. Nah, ini bukan untuk guideline hooknya. Ini adalah untuk ngelipet nanti pintunya. Nah, kira-kira seperti itu guys. Jadi untuk penahan badai sih yang ini cuma 2, yang itu ada 4. Ini jelas kalau terkena badai ini lebih kokoh. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, kita bahas dari pintunya dulu ya. Pintu masuknya ini hanya 1 ya, ada di depan. Untuk velcro-nya ini sayangnya cuma 2 nih guys, gitu. Jadi cuma ada di setengah sini dan di bawah. Di atas itu tidak ada ya. Jadi ini banget apa? Tuh, jadi ketika kena angin tuh gampang banget kebuka. Ini nggak kena angin aja udah kebuka tuh. Tuh. Nah, jadi ada kemungkinan untuk ngerembes dari resletingnya, tapi mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya gitu. Sekarang kita buka. Nah, ini untuk ininya resletingnya ini bukan YKK nih guys gitu, tapi walaupun bukan YKK dia tetap enak feel-nya. Nah, yang jadi permasalahan adalah gue nggak tahu nih ini seberapa durable atau seberapa awet resleting ini, karena kan kalau YKK sudah terbukti ya gitu. Nah, jadi seperti ini guys. Kita buka aja. Lalu ini ada bagian dari vestibulnya ya. Bisa dilihat sih sebenarnya untuk ini nggak terlalu luas, cuman karena memang ini untuk 1 orang, jadi gua rasa sih cukup aja segini ya, gitu guys. Kelihatan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut untuk bahas outernya, pintunya dari Eiger ya. Kalau Eiger ini kita bisa lihat ya, ini dia lebih proper ya untuk penutup resleting ya, karena dia velcro-nya ada 1, 2, 3, dan ini
sampai sini doang, jadi jaraknya berdekatan. Ini lebih proper dibandingkan dengan nature hike tadi guys. Jadi walaupun kena angin tuh dia kebukanya sedikit-sedikit doang. Kalau yang tadi kan kebunnya sekali buka gede gitu. Nah ini lebih proper nih kalau menurut gua sih daripada yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke resletingnya ya. Resletingnya ini juga bukan YKK. Tuh, bukan YKK. Tapi ini lebih enteng daripada yang tadi. Walaupun sama-sama bukan resleting YKK, tapi dia ini lebih enteng. Nah gitu. Tapi bukan berarti ini kelebihan juga, soalnya dia ini lebih ringkih guys tuh resletingnya. Kayaknya ini lebih nggak durable dibanding yang tadi sih. Gitu. Tapi kalau masalah enteng ini lebih enteng sih. Gitu. Nah seperti itu guys. Oke, kita lanjut buka pintunya ya. Lalu ini untuk bagian vestibulnya, ini jauh lebih kecil daripada vestibul yang nature hike tadi gitu. Tapi walaupun begitu, dia untuk bagian dalamnya ini dia lebih luas dan lebih proper ya guys gitu. Jadi ya tergantung preferensi kalian masing-masing lebih suka yang mana sih. Kalau gua pribadi untuk space luasnya lebih suka yang ini ya, tapi untuk bahan-bahan itu lebih yang tadi. Oke. Nah guys, jadi tadi kan udah gue sebutkan ya untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing dari tenda ini. Sekarang gue akan nyebutin harganya. Yang ini sekitar 600 atau 700 ya, di bawah 800 kalau nggak salah. Kalau yang ini itu 1,2 juta ya. Jadi kalau gue sih dengan perbandingan harga seperti itu dan kelebihan dan kekurangan seperti itu, gue itu tetap milih untuk misalkan kalau gue mau bawa ke gunung ya. Jadi gue tuh camping biasanya dua tempat. Yang pertama di camping ground biasa yang biasanya di bawah 1000 mdpl, itu gue pasti akan bawa yang ini karena dia akan lebih sejuk, lebih inilah gitu. Kalau yang ini dibawa ke yang camping ground biasa yang di bawah 1000 mdpl, ini gerah tendanya gitu. Tapi kalau dia bawa ke atas gunung, jelas yang ini akan lebih hangat ya dibandingkan dengan yang ini pasti akan dingin banget. Nah, jadi kalau kalian pilih mana nih guys? Yang nature hike atau yang Eiger? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, thank you guys.